di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita menjadi milik Kristus, hidup dan mati kita adalah untuk Kristus. Sebab firman Tuhan mengatakan jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati pun untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Hidupnya ada bersama-sama dengan Kristus. Baik dia ketika hidup di muka bumi ini sebagai manusia, ataupun dia setelah mati sebagai manusia di muka bumi ini, hidupnya ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan menjamin orang yang datang kepada Dia. Tuhan menjamin orang yang percaya kepada Dia, hidupnya ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara, kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita hidup di muka bumi ini, hidup kita adalah untuk Kristus. Bahkan ketika kita mati pun, hidup kita adalah milik Kristus. Itu sebabnya Tuhan menjamin orang yang datang kepada Dia. Karena Dia mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa hidup kita ketika kita ada di muka bumi ini sebagai manusia, tidak begitu saja. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat 12 mengatakan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Semua kita akan mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama kita hidup, diberikan Tuhan napas hidup di muka bumi ini. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita kerjakan, perbuatan kita semua. Firman Tuhan mengatakan, kita harus memberi pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah. Kenapa? Karena semua kehidupan kita, kelakuan kita, perbuatan kita tercatat semuanya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Firman Tuhan dikatakan di kitab Ibrani, semua makhluk terbuka di mata Tuhan. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi. Haleluya. Itu sebabnya serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa di dalam Yesuslah ada kehidupan. Karena Dia yang mengatakan, akulah kehidupan. Akulah kehidupan. Amin, saudaraku? Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Walaupun